Boleh Kak Winda. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk kelompok yang pertama, Winda izin bertanya, Kak. Jadi kan tadi terkait ini ya, terkait ad-darimi. Winda mau nanya tentang ad-darimi. Jadi kenapa sih Kak ad-darimi itu enggak ditaruh aja di kitab ke-6 setelah kutub Al-Khamsah gitu, gantiin Sunan Ibnu Majah, atau enggak langsung aja gitu masuk ke kutubus sita gantiin Sunan Ibnu Majah? Apa jangan-jangan kedudukan Sunan Ibnu Majah itu lebih tinggi daripada ad-darimi atau gimana? Jadi ad-darimi tuh nggak bisa ngegantiin Ibnu Majah gitu, padahal kan kualitasnya sama aja tuh sama Ibnu Majah gitu Kak. Nah, terus habis itu yang ad-darimi itu kan jago ya Kak, jago tentang ilat sama ikhtilaf. Nah, tapi di kitab hadisnya itu ada hadis yang mursal sama mauquf, bahkan ini tuh menunjukkan gini nggak sih Kak, karena beliau itu pakar banget dalam bidang ilat sama ikhtilaf gitu. Jadi yang menurut orang-orang itu hadisnya mursal sama mauquf. Nah, menurut beliau itu enggak gitu. Soalnya beliau itu emang paham, pakarnya di bidang itu gitu. Jadi hadis yang menurut orang itu mursal ataupun mauquf tetap dimasukin aja di di kitab hadisnya gitu Kak. Gitu bener atau enggak Kak? Terima kasih. Ya, baik Kak Winda, terima kasih pertanyaannya. Oh iya Kak, Winda izin bertanya buat kelompok yang kedua. Boleh? Silakan Kak Winda. Winda izin bertanya Kak. Berarti kalau bisa dibilang gini nggak sih Kak, kalau Syafi'i sama Hanafi itu beliau itu adalah seorang muhadis, seorang pengumpul hadis, sekaligus seseorang yang merekonstruksi hadis jadi fikih nantinya gitu. Nah, pertanyaan Winda juga nih ya Kak, kenapa ya Kak semua muhadis itu nggak kayak Syafi'i sama Abu Hanifah aja gitu, jadi ngumpulin hadis juga, tapi merekonstruksi jadi fikih-fikihnya juga gitu kan. Kalau di sini kontennya tuh cuma Syafi'i sama Hanafi doang ya, yang beliau itu ngumpulin hadis juga, tapi emang jadi imam yang getelbet dalam fikih gitu, punya mazhab sendiri-sendiri gitu. Terima kasih Kak. Pertanyaan Kak Winda ya, Iya, yang mengenai mengapa ulama muhadis enggak kayak Imam Syafi'i atau Hanafi yang merekonstruksi hadis juga. Jadi kalau misalnya, jadi ada beberapa sudut pandang gitu Kak. Kalau misalnya dari sudut pandang fikih, kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Imam Hanafi ini, Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan madhabnya yang dianut di seluruh dunia gitu. Tapi beliau dalam menuliskan pendapat-pendapatnya, maksudnya dalam memberikan fatwanya dalam kitab-kitab yang beliau terbitkan merujuk kepada hadis kayak gitu. Jadi ada kaitannya antara hadis dengan hukum kayak gitu Kak. Sedangkan kalau misalnya muhadis yang lain, mungkin muhadis yang lain tidak berpatok dari segi fikihnya gitu Kak. Karena kalau musnad ini kan hanya ini ya Kak, susunan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh si pembuat musnadnya ini kayak gitu. Jadi kayak musnad Syafi'i ataupun musnad Abu Hanifah ini disusun dari murid-muridnya gitu, yang mereka mendengar dari
imam-imamnya kayak gitu Kak. Jadi Imam Syafi'i itu kan menulisnya tuh bab fikih gitu ya kan, maksudnya membuatnya tuh merekonstruksinya fikih kayak gitu, maksudnya lebih dominan kepada fikih. Tapi dalam fikih kan tentu harus ada riwayat, maksudnya ada dalil yang harus dipakai gitu kan, berarti merujuknya kepada hadis ataupun dari Al-Quran kayak gitu. Nah, si muridnya ini karena di zamannya itu sedang ada kayak pengkodifikasian hadis atau pengumpulan hadis kayak gitu. Jadi atas inisiatif si muridnya ini membuat karya, maksudnya menyusun riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Syafi'i lalu dikumpulkan jadi satu dan itu disebutnya sebagai musnad kayak gitu Kak. Kalau ulama muhadis yang lain mungkin tidak terkenal di di bidang yang lain, mungkin karena memang berfokus di bidang hadisnya kayak gitu, kayak tidak mungkin menggeluti disiplin ilmu yang lain, cuman kurang terkenal di bidang yang lain gitu, terkenalnya di sisi hadisnya ini. Nah, kalau untuk Imam Syafi'i ini sebenarnya terkenalnya kan di sisi fikihnya, cuman beliau juga ada gitu karangan yang meriwayatkan tentang hadis-hadis yang beliau riwayatkan gitu Kak. Jadi ada berbagai sudut pandang gitu. Mungkin ada tanggapan dari Kak Winda? Ataupun koreksi dari Ibu maupun teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan. Kakak, punten, berarti bisa dibilang gini nggak sih Kak, imam-imam yang mazhab fikih itu ya tiap mereka sebenarnya punya musnad untuk menghimpun hadis-hadis yang nantinya tuh hadis-hadisnya bakalan mereka pilih-pilih lagi untuk hadis, untuk sumber fikihnya gitu. Itu begitu benar atau enggak Kak? Berarti kayak Syafi'i itu punyanya musnad, bukan punyanya sahih gitu, tapi punyanya musnad aja gitu. Begitu benar gak? Kalau untuk musnad ini kan kalau dari yang Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah ini kan ditulis sama muridnya gitu ya Kak. Dan kalau musnad sendiri itu yang musnad ini susunannya itu dari hadis-hadis sahabat gitu Kak. Maksudnya tuh lebih dominan hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat, kemudian disampaikan oleh imam madhab ini, terus kemudian dikumpulkan kayak gitu Kak. Jadi beliau ini memang menerima mencari hadis-hadis yang paling sahih kayak gitu. Cuman mungkin ada lagi yang lebih sahih gitu Kak. Jadi yang lebih sahih inilah yang mungkin jadi rujukan utama. Kalau yang musnad yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah ini sekedar membantu dari permasalahan-permasalahan hukum yang beliau geluti gitu Kak. Mungkin ada lain yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun mau mengoreksi. Kepada kakak-kakak, apa ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan? Saya aja ya. Oh iya Ibu. Oke, jadi pertanyaan terkait. Jadi begini teman-teman, kalau kita lihat ke belakang lagi, kalau kita lihat ke masa abad ke-2 atau 3 atau sampai 6 Hijriah, itu kan begini. Awalnya kita tahu bahwa para sahabat setelah Rasulullah meninggal, mereka bersepakat untuk mengumpulkan atau
menjadikan Al-Quran ini terkumpul dalam satu mushaf gitu kan. Sudah selesai. Kemudian hadis, tapi hadis juga agak lama, meskipun sebenarnya para sahabat juga punya catatan masing-masing, semua orang punya hadis yang dia terima. Misalnya saya punya hadis-hadis apa saja yang saya terima dari guru saya. Nanti misalnya Cindy punya hadis apa aja yang dia dapatkan dari guru-guru dia, kan dicatat masing-masing gitu kan. Nah, kemudian hadis berkembang gitu kan. Maksudnya jadi tujuan ulama mengumpulkan hadis yaitu supaya membedakan pada awalnya hadis itu dikumpulkan supaya mereka bisa bisa ini loh hadis yang benar sumber Rasulullah. Ini loh hadis yang maudhu gitu kan. Jadi untuk mengklasifikasi antara hadis yang sahih dan yang sakim. Oke, selanjutnya, nah kita tahu bahwa fikih kita itu kan sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis. Kita tahu di Al-Quran ada perintah sholat, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya sholat kalau kita nggak ngelihat ke hadis. Kita tahu di Al-Quran ada perintah untuk puasa, tapi puasanya seperti apa? Semuanya ada di hadis gitu kan. Nah, para ulama atau para sahabat, para tabiin itu kan setiap orang pasti punya kecenderungan masing-masing. Artinya ada yang fokusnya misalnya di ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kalam atau akidah. Ada juga misalnya yang ke fikih gitu kan, maksudnya nalarnya itu nalar fikih. Kemudian ada juga yang fokusnya udahlah saya ngumpulin hadis aja, saya ngumpulin hadis aja, saya mau cari hadis-hadis yang sahih, yang enggak ada ilatnya, yang yang tidak maudhu dan sebagainya, nanti saya kumpulkan supaya sebagai panduan orang-orang yang datang setelah saya nanti bisa mengetahui hadis-hadis yang mana saja yang memang sumbernya langsung dari Rasulullah gitu kan. Kemudian berkembang. Jadi kalau kita lihat timeline-nya, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i itu kan beliau ini kan abad awal ya, abad kedua Hijriah. Saya nggak lihatin ini ya, enggak. Sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Nah, Sahibul Musnad itu ini loh, 3. Yang kita bahas sekarang ya, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i itu di awal, jadi abad kedua. Baru kita lihat selanjutnya Ad-Darimi, Al-Bukhari, Muslim, dan seterusnya itu baru ke abad ketiga, abad keempat, malah Al-Baihaqi dan seterusnya. Musnad sendiri itu nggak cuman ini ya, nggak cuman yang kita bahas aja. Jadi yang kita bahas hari ini Musnad Ahmad, Musnad Syafi'i, dan Musnad Ahmad, Musnad Abu Hanifah itu adalah kita pakai sampel di mana yang ketiganya ini adalah imam madhab. Tapi sebenarnya Musnad itu adalah salah satu gaya yang dipakai oleh para penulis awal. Itu rata-ratanya pakai musnad. Misalnya ini Musnad Ahmad, Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, Musnad Abu Ya'la. Banyak Musnad Aisyah, Musnad Al-Bazzar dan seterusnya. Jadi Musnad ini nggak cuma terbatas yang kita bahas aja ya. Jadi banyak, nanti misalnya Musnad Aisyah, nanti disebutkan hadis-hadis milik Aisyah yang dari mana saja gitu. Kemudian baru model penulisan pindah ke sini, misalnya Muslim punya Sahih, Bukhari punya Sahih, kemudian ke sini Abu Dawud punya Sunan, kemudian ke Al-Baihaqi punya Sunan, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat secara urutan mereka lahir, sebenarnya Musnad ini harusnya di awal ya, pembahasan Musnad ini di awal, baru Sahih, baru Sunan, Musannafat, dan seterusnya.
kalau Imam Ahmad kan memang beliau ini terkenalnya adalah muhadis ya. Beliau ini kan lebih ke muhadis, jadi orang yang fokusnya ke hadis. Imam Syafi'i juga. Jadi sebenarnya mereka juga punya perhatian di hadis gitu kan. Cuman nggak menulis kitab khusus yang terkait dengan hadis gitu. Jadi kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i, beliau menulis kitab yang lebih ke fikih dan usul fikih. Ar-Risalah itu kan lebih ke Ar-Risalah menulis mengenai usul fikih, Al-Um juga mengenai usul fikih dan fikih. Kemudian yang kitab hadisnya nggak ada gitu kan. Makanya kemudian muridnya menulis Musnad Asy-Syafi'i. Musnad Asy-Syafi'i seperti apa? Ya sebenarnya cuma hadis-hadis yang beliau tulis di kitab fikihnya dan kemudian dikumpulkan oleh muridnya. Misalnya kitab misalnya hadis-hadis yang terkait dengan wudhu itu apa saja. Nih hadisnya adalah yang kayak kemarin terkait dengan air. Kalau misalnya orang wudhu, orang pergi ke laut dan dia nggak bawa air. Kalau misalnya dia bawa air sedikit, kalau misalnya airnya dibuat dibuat wudhu, tidak cukup untuk dibuat minum. Nah, apakah dia boleh untuk berwudhu dengan air laut? Maka Rasulullah berkata, air laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Nah, kalau versi lain dari Musnad Asy-Syafi'i, sebentar saya. Nah, ini adalah tergantung penulisnya gitu kan. Tergantung penulisnya mau mendahulukan yang mana. Ini kan di ini ya, Musnad Asy-Syafi'inya itu dikumpulin sesuai dengan bab-babnya, bab wudu dan seterusnya. Kalau kita lihat Musnad siapa? Musnad Abu Hanifah itu urutannya bukan bab wudu tadi, tapi misalnya siapa? Misalnya Atha bin Abi Rabah. Ini ada hadis-hadis dari beliau. Nah, terus ya random. Yang penting ya semuanya yang bersumber dari Atha bin Abi Rabah itu ditulis semua di situ, dirutin. Kemudian nanti pindah lagi siapa gitu kan. Misalnya kalau di kelas ya berarti nanti misalnya Winda nih, Winda dapat hadis dari guru-gurunya, berarti nanti satu. Misalnya yang didapat Winda dari siapa? Ustazah siapa? Ustazah Iva. Yang kedua misalnya yang didapatkan Winda dari Pak Sofyan dan seterusnya gitu kan. Jadi kayak gitu urutannya. Nah, kalau misalnya Musnad Ibnu Hambal ya Syafi'i. Ini Musnad Ahmad. Musnad Ahmad juga beliau menulis musnad, tapi kemudian dirapikan lagi oleh putranya. Jadi yang merapikan urutannya itu ya putranya beliau. Awalnya dimulai dengan Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya hadis-hadis yang ujungnya itu sampai ke Abu Bakar. Contohnya saya bacakan. Haddatsana Abdullah bin Numair qala akhbarona kecil ya, kelihatan enggak kalau di Zoom sini. Haddatsana Abdullah bin Numair qala akhbarona Ismail bin Abi Khalid ibnu Qais qala Abu Bakar fahamidallahu wa asna alaihi qala summa qala ya ayuhan nas innakum taqra'una hadal ayat begini. Nah kan ini Abu Bakar di sini. Nah, jadi ini adalah hadis yang sampai ke Abu Bakar. Kemudian hadatsana Waqi' qala hadatsana Mis'ar wa Sufyan an Utsman bin Mughirah Ats-Tsaqafi an Ali bin Rabi'ah Al-Wali an Asma ibnul Hakam Al-Fazari an Ali qala kuntu asami'tu Rasulullah hadatsana inna Abu Bakar hadatsani saddaqa Abu Bakar. Jadi ini pokoknya yang ujungnya nanti sampai ke Abu Bakar.
Jadi begitu memang bentuknya musnad seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat musnad-musnad yang lain. Oke. Sekarang ini adalah sekarang tadi ada pertanyaan mengenai apa? Ad-Darimi ya. Ad-Darimi itu kenapa misalnya Sunan Ibnu Majah yang dimasukkan ke Kutubus Sittah bukan Ad-Darimi. Ya ini sebenarnya ini ya, maksudnya klasifikasi untuk masuk ke Kutubus Sittah itu nggak sama antara satu muhaddis atau ulama yang ahli hadis dengan yang lain. Misalnya Hafidz Al-Alai bilang yang masuk Kutubus Sittah adalah ini. Nanti Az-Zahabi bilang enggak, yang masuk Kutubus Sittah itu kita sepakati 4 yang awal, tapi yang belakang, yang 2 terakhir itu kita akan sepakat gitu kan. Jadi tidak perbedaan pendapat. Jadi kalau kita lihat ke zaman awal itu ya, jadi kita lihat bahwa banyak sekali perbedaan pendapat antara para ulama, para muhaddisin, para fuqaha, itu banyak sekali perbedaan pendapat dan mereka nggak ada masalah gitu. Jadi ketika mereka menyampaikan sesuatu, misalnya nggak mesti sama ketika misalnya orang yang lebih senior atau gurunya bilang, menurut saya yang masuk Kutubus Sittah itu adalah kitab dua Sahihaini dan 4 Sunan. Nanti muridnya bisa juga berbeda pendapat gitu. Dan itu bukan sebuah hal yang aneh di kalangan di kalangan awal Islam, itu bukan sesuatu hal yang ini gitu kan. Kalau misalnya kita lihat madhab misalnya, kenapa kok misalnya yang menjadi imam madhab itu kok fuqaha 4 ini, maksudnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah gitu. Kenapa nggak yang lain? Kalau kita lihat bahkan di murid-muridnya Imam Syafi'i itu misalnya Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali itu adalah orang-orang yang kalau mereka bikin madhab sendiri, mereka punya banyak sekali perbedaan pendapat dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau kita lihat jadi kaul, nanti kalau misalnya teman-teman belajar fikih Syafi'i ya, yang kitab-kitab yang misalnya Nihayatul Matlab dan seterusnya, itu bisa kita temukan kaul Al-Juwaini yang menyalahi atau berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i. Nanti siapa lagi? Kaul Muzani yang berbeda pendapat dengan Syafi'i, dan beliau muridnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali murid-muridnya Imam Syafi'i itu yang dia layak gitu bisa membuat madhab sendiri, tapi mereka nggak mau buat madhab sendiri. Mereka mau mereka mau menjadi bagian dari madhab Imam Syafi'i gitu. Jadi mereka muridnya, dan karena penghormatan mereka kepada gurunya itu mereka nggak mau bikin madhab sendiri, meskipun mereka mampu gitu untuk misalnya membuat madhab sendiri. Kalau kan misalnya dari hadis yang tadi yang bahwa kebolehan berwudu dengan air laut dan sebagainya, nanti kan bisa di situ disebutkan banyak sekali fikih yang bisa dihasilkan dari hadis tersebut gitu kan. Tapi kita lihat bahwa banyak murid-muridnya imam-imam yang tadi yang nggak mau bikin madhab sendiri, jadi tetap gabung di dalam madhab Syafi'i. Jadi mereka itu adalah Asy-Syafi'in gitu. Jadi kalau madhab Syafi'i itu ya bukan cuman kaulnya Imam Syafi'i, bukan cuman pendapatnya Imam Syafi'i aja, tapi di situ juga ada pendapat-pendapat para murid-murid beliau gitu. Kemudian kalau tadi saya tuh lupa terkait mengenai. Jadi memang kita lihat banyak sekali ya ikhtilaful aqwal di perbedaan pendapat terkait ilmu hadis, terkait hadis terkait misalnya kriteria yang masuk dalam hasan, misalnya hadis hasan. Kalau kita lihat yang masuk kriteria hadis hasan itu berbeda, misalnya antara At-Tirmidzi dengan yang lain itu berbeda gitu. Jadi
teman-teman harus cek ini Hasan menurut siapa. Kalau berarti kalau menurut kriterianya Tirmidzi, oke, jadi ini adalah Hasan. Menurut yang lain belum tentu hadis yang sama bisa masuk kriteria Hasan, bahkan ada yang bisa dimasukkan ke Sahih, misalnya Sahih li ghairihi kayak gitu. Sama kayak tadi misalnya Ibnul Jauzi bilang bahwa di dalam sebuah sebuah hadis dianggap sebagai hadis muallaq gitu kan, atau misalnya dia dianggapnya ada catatnya di situ, tapi menurut imam yang lain enggak gitu, atau menurut penulis kitabnya juga tidak seperti itu gitu. Kemudian terkait fikih, sedikit tambahan ya, bahwa sebenarnya fikih itu nggak cuman Imam Madzhab 4 aja. Dulu itu ada namanya misalnya Sufyan Ats-Tsauri itu beliau punya ijtihad beliau sendiri, fikih beliau. Jadi kan kalau misalnya beliau berijtihad, nah itu terkait sebuah hukum sebuah hal, atau terkait sesuatu yang terkait dengan fikih, itu kan beliau namanya mujtahid kan. Nah, ijtihadnya beliau ini bisa dianggap sebagai fikih beliau gitu, dalam tanda kutip fikih beliau. Dulu banyak kalau kita cari itu ada buku-buku yang namanya fikih Aisyah. Jadi kumpulan atau ijtihad fikih yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah itu ada. Terus kemudian fikihnya siapa lagi? Sufyan Ats-Tsauri, fikihnya Ali bin Abi Thalib, fikihnya Abu Bakar seperti apa. Nah, ini nanti kumpulan-kumpulan ijtihad beliau-beliau ini nanti diadopsi oleh para ulama setelah beliau, para tabi'in, para tabi'in. Kemudian sampai bisa juga diadopsi misalnya Imam Syafi'i ikut pandangannya Aisyah dalam perkara ini. Berarti beliau mengambil fikihnya Aisyah gitu ya. Ini adalah kitab Jami' Al-Musnad Al-Jami' milik Al-Tirmidzi, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. Kemudian tadi juga kita ini ya, Al-Baihaqi. Sebentar. Ini adalah Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Ini DKI. Perbedaannya dengan As-Sughra apa? Kalau sini saya mau kasih lihat perbedaan antara Sunan As-Saghir dan Al-Kabir. Jadi kalau Sunan As-Saghir dan Al-Kabir ini perbedaannya adalah kalau di Kabir itu di situ di dalamnya ada semua, jadi segala hadis yang bersifat qauli dan fi'li, terus kemudian asarus sahabah, kemudian mursalnya tabi'in, itu juga disebutkan semua di Sunan Al-Kabir. Kalau di Saghir hanya hadis-hadis sahih saja. Kemudian kalau di Sunan Al-Kubra itu mengikuti madhabnya Imam Al-Bukhari dalam jadi hadis satu itu bisa ditemukan di banyak bab gitu, jadi diulang, ada banyak pengulangannya. Kalau yang di As-Saghir ya satu hadis aja dalam bab yang sesuai gitu. Kemudian di dalam Al-Kabir ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan juga ada yang dhaif. Kalau di Saghir ya hanya yang paling sahih aja. Kemudian di dalam Al-Kubra itu dalamnya ada hadis dhaif yang tidak disebutkan kenapa sebab kedhaifannya gitu. Kemudian kalau di As-Kabir itu tidak diberikan komentar, jadi cuman disebutkan aja, disebutkan hadisnya, disebutkan riwayat-riwayat, jalur-jalur riwayatnya disebutkan semua. Kalau di Saghir itu ada komentar beliau, kemudian biasanya ada lafadznya kultu. Nah, kalau ada kultu berarti ini adalah komentar dari beliau. Kemudian beliau Al-Baihaqi itu kan menulis kitabnya itu kan sebagai ini ya, bagian dari dia merekam madhab Syafi'i gitu kan.
Makanya kalau di Sunan Al-Kabir itu dia tidak menyebutkan qaul-qaulnya Imam Syafi'i kecuali sedikit gitu kan. Tapi kalau di yang Shaghir itu menyebutkan banyak sekali qaul-qaulnya Imam Syafi'i. Kemudian jadi tujuan beliau menulis hadis ya mengumpulkan semua hadis Rasulullah. Kalau tujuannya menulis yang Shaghir itu adalah mengklasifikasi atau mengambil mengambil yang paling sahih, kemudian yang sesuai dengan tujuan dia menulis kitab itu, yaitu untuk menyebutkan membuat ta'liq atau membuat komentar terkait hadis-hadisnya atau perkataannya Imam Syafi'i. Kemudian kalau Al-Kubro itu dimulai dengan Kitabut Thaharah, langsung Kitabut Thaharah. Kemudian kalau yang ini, yang Shaghir itu dimulai dengan kitab niat ya. Jadi bagaimana keikhlasan niat seseorang. Jadi ada 3 bab ini. Kemudian ini tidak menyebutkan pendapat-pendapat ulama tafsir dan lain-lainnya. Dan tapi kalau yang di Shaghir ini ada banyak pendapat-pendapat ulama tafsir, bahasa dan seterusnya. Seperti ada di bab zakat dan ziraah atau pertanian. Kemudian kalau yang kabir itu adalah karangan-karangan Imam Baihaqi yang awal ya, yang di depan. Kalau yang Shaghir ini ketika beliau sudah agak lanjut usia. Itu adalah perbedaan antara yang As-Shaghir dengan Al-Kabir. Apalagi kita udah lihat ya musnad ya seperti apa masanid. Misalnya kalau musnad Aisyah kita lihat dimulai dengan apa? Musnad Aisyah bukan berarti beliau ini yang menulisnya, tapi yang menulisnya ya orang yang setelahnya yang melihat beliau, misalnya orang-orang ini melihat Sahih Bukhari dan lain-lainnya, kemudian mengumpulkan khusus hadis yang sampai ke Aisyah gitu. Makanya kan ditulis di sini yang menulis adalah kitab Imam As-Suyuti yang menulis Al-Itqan ya. Kalau semester kemarin kita belajar Al-Itqan, ini adalah beliau, salah satu karangan beliau. Kita lihat diawali dengan apa Musnad Aisyah ini. Jadi karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal ghaiti qala ghufranak. Jadi Rasulullah ketika keluar dari kamar kecil atau dari buang hajat itu beliau mengatakan ghufranak. Terus Nabi idza tawaddoa fa wadda'a yadahu ilal ma'i sama baca bismillah fatawaddoa fasabbaghal wudu'. Jadi Nabi ketika wudu itu ketika meletakkan tangan beliau ke tempat air, beliau baca bismillah. Jadi ini berkaitan dengan sunnah-sunnah fi'liyah disebutkan. Nanti juga ada kauliyahnya, tapi ini diawali dengan yang fi'liyah. Jadi ini semua hadis yang sumbernya ke
Aisyah gitu ya. Nah, bisa dilihat lagi kalau dibuka-buka aja. Jadi saya penasaran seperti apa bentuknya ya, tinggal dilihat aja. Misalnya Musnad Abu Daud At-Tayalisi, dilihat bentuknya kitabnya seperti apa dan seterusnya. Oke, saya kembalikan ke teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini ada kita belajar persatu, ada 5 imam yang kita bahas hari ini, jadi memang padat. Semoga ini ya sedikit-sedikit bisa dipahami sekarang. Nanti dibaca-baca lagi makalahnya. Terus kemudian kalau mau lihat-lihat kitabnya ya tinggal dibuka aja. Kayak gimana bentuknya awalnya, isinya apa aja. Kemudian di sini kalau di sini nggak menyebutkan, di sini nggak ada Musnad Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i nggak ada di sini. Coba saya cek di sini. Ada nggak? Kan ini Musnad ini Umar bin Khattab, Musnad Abu Hurairah, Musnad Aisyah, Musnad Ibrahim bin Adham. Jadi banyak sekali musnad itu sebenarnya kalau mau lihat ya. Oke, teman-teman gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini mau hari ini ada setoran Quran ya? Jam berapa? Ada Ibu. Ada yang di jam 1, ada di jam 2. Oh gitu. Ya udah gimana? Jadinya kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak udah jam berapa sih di Indonesia sekarang? Jam 1 sekarang ya? Jam 1, Ibu. Oh ya. Iya. Oke, jadi teman-teman bisa baca lagi makalahnya, bisa cari sendiri kitabnya. Kita cukupkan aja ya, karena ada yang mau ada setoran Quran dan seterusnya. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita bisa pakai bisa pakai WhatsApp gitu, bisa bertanya di WhatsApp. Jadi kalau masih ada yang belum dipahami, mau ditanyakan terkait musnad atau terkait Musnad Al-Jami'nya Ad-Darimi atau Sunannya Al-Baihaqi, itu silakan ditanyakan di WhatsApp aja. Oke, saya kembalikan. Saya langsung tutup aja ya kalau kayak gitu. Karena 2 kelompok nanti siapa yang tutup. Jadi alhamdulillah kita udah selesai dua pembahasan hari ini. Langsung aja, semoga kita tutup, semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mengambil manfaat darinya. Kita tutup dengan baca dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan siap-siap minggu depan kita UTS ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas Oke, waktunya. sama-sama.